Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna subhati abdu wa waliyuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina subhati waliyullah wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Hadirin wal hadat keluarga besar Raja Nusantara di mana saja Anda berada. Kami tim Raja Nusantara akan menjelaskan tentang sejarah para nabi sampai di Nabi Sulaiman alaihissalam. Hadiratkumullah. Kemudian kita menggunakan standar 3 spiritual religi intelektual. Spiritualnya kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan, pencerahan dan juga diberi hikmah untuk menjelaskan permasalahan ini. Religinya kita ngambil dari surat Al-Quran dan hadis. Kemudian spiritualnya kita akan kerjasama dengan ChatGPT, yaitu ChatGPT menjadi partnership buat kita untuk menjelaskan sejarah klasik, kemudian kita tarik dengan keilmuan modern sehingga aplikatifnya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita memasuki dari permohonan penjelasan dari ChatGPT. Kita masukkan persoalan yang akan kita bahas. Mohon penjelasan sejarah Nabi Sulaiman berdasarkan Al-Quran dan hadis serta data yang validitas bisa dipercaya sehingga menjadi hasanah keilmuan modern dan kebenaran yang absolut untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, lahirnya Nabi Sulaiman. Yang kedua, mukjizat Nabi Sulaiman. Yang ketiga, kecerdasan dan kearifan dan bisa menggerakkan tentara hewan, manusia, jin, setan, dan iblis dengan izin Allah. 4, keadilan dan kesejahteraan. 5, mampu mengalahkan Ratu Balqis menjadi Islam. 6, keteladanan Nabi Sulaiman. 7, hasanah keilmuan modern. Saat ini hasanah keilmuan modern saat itu dengan sekarang, hasanah keilmuan modern saat itu dengan sekarang dalam tantangan kehidupan yang lebih kompleks. Terima kasih. Kemudian ChatGPT menjawab untuk berikut adalah penjelasan mengenai sejarah Nabi Sulaiman berdasarkan Al-Quran dan hadis serta relevansinya dengan kehidupan sehari-hari. Pertama, kelahiran Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi David, yang dikenal sebagai seorang raja dan nabi. Al-Quran menyebutkan bahwa Sulaiman dilahirkan sebagai anugerah dan karunia dari Allah SWT serta memiliki banyak keistimewaan. Dalam surat Sad ayat 30 Allah berfirman, dan Sulaiman adalah ahli waris Daud. Ini menunjukkan bahwa Sulaiman diangkat sebagai penerus ayahnya dalam kepemimpinan dan kenabian. Kemudian 2, mukjizat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman diberikan beberapa mukjizat oleh Allah, termasuk kemampuan berbicara dengan hewan dan mengendalikan angin. Dalam surat Al-Anbiya ayat 83 dan 82-83 Allah berfirman tentang bagaimana Sulaiman dapat memanfaatkan angin untuk melakukan perjalanan cepat. Ini menunjukkan kebesaran Allah dan kekuasaannya yang diberikan kepada Sulaiman. 3, kecerdasan dan kearifan. Nabi Sulaiman dikenal karena kecerdasan dan kebijaksanaan. Yang mampu memimpin pasukan yang terdiri dari manusia, hewan, jin. Dalam surat An-Naml ayat 37-39 dijelaskan bagaimana Sulaiman merintahkan jin untuk membangun berbagai proyek besar.
dan ia memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan berbagai makhluk. Ini menunjukkan pentingnya pemahaman dan komunikasi dalam kepemimpinan. 4. Keadilan dan kesejahteraan. Kepemimpinan Sulaiman ditandai dengan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Ia menerapkan hukum dan memberikan keputusan yang adil, seperti yang disampaikan dalam kisah 2 wanita yang diklaim sebagai ibu dari seorang bayi. Surat An-Nisa ayat 23-24, keputusan Sulaiman menunjukkan betapa pentingnya keadilan dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera. 5. Kemampuan menaklukkan Ratu Balqis. Salah satu kisah terkenal dengan interaksi Sulaiman dengan Ratu Balqis dari Saba dalam surat An-Naml ayat 29-31. Sulaiman mengundang Balqis untuk menerima ajaran Islam dengan kecerdasan dan keilmuannya. Sulaiman berhasil meyakinkan Ratu Balqis untuk menerima keesaan Allah yang menunjukkan pentingnya dakwah dan dialog antar agama. 6. Keteladanan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menjadi teladan dalam banyak aspek kepemimpinan, keadilan, dan kebijaksanaan. Ia mengajarkan pentingnya menggunakan kekuatan untuk kebaikan dan bagaimana memimpin dengan hati yang tulus. Keteladanan ini sangat relevan dengan konteks kepemimpinan masa kini, di mana pemimpin dituntut untuk bersikap adil dan bijaksana. 7. Hasanah keilmuan modern. Keilmuan dan teknologi pada zaman Nabi Sulaiman, khususnya dalam hal komunikasi dengan makhluk lain, dapat dilihat sebagai simbol dari potensi manusia untuk memahami dan menguasai alam. Saat ini, kita dihadapkan pada tantangan kehidupan yang lebih kompleks seperti perubahan iklim, kemajuan teknologi, dan konflik sosial. Mengambil pelajaran dari kebijakan Sulaiman, kita perlu mengembangkan kecerdasan emosional dan kearifan dalam menghadapi tantangan-tantangan ini. Selain itu, prinsip keadilan dan kesejahteraan yang diterapkan oleh Sulaiman dapat disesuaikan dengan pembangunan sosial dan ekonomi saat ini. Kesimpulan, Nabi Sulaiman adalah sosok yang kaya dan akan teladan positif dan pembelajaran yang relevan melalui kepemimpinan yang adil, bijaksana dalam menghadapi masalah, dan kemampuan untuk membangun hubungan yang baik dengan berbagai makhluk. Sulaiman memberikan inspirasi bagi kita untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks tantangan modern yang kita hadapi. Jawaban dilanjutkan. Berikut adalah kelanjutan dan penjelasan lebih mendalam tentang sejarah Nabi Sulaiman dan relevansinya. 8. Kepemimpinan dan manajemen sumber daya. Nabi Sulaiman dikenal sebagai seorang pemimpin yang bijaksana dan efisien dalam mengelola sumber daya. Ia mampu mengordinasi pasukannya, termasuk manusia, hewan, dan jin, untuk membangun infrastruktur dan mengelola kerajaan dengan baik. Ini menjadi contoh penting bagi pemimpin masa kini untuk memahami bahwa manajemen yang baik dan pengelolaan sumber daya yang bijaksana adalah kunci untuk mendapatkan kesejahteraan masyarakat. Hubungan dengan alam. Kemampuan Nabi Sulaiman dalam berkomunikasi dengan hewan dan mengendalikan angin menunjukkan hubungan yang harmonis antara manusia dan alam. Ia memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak, dan ini menjadi pelajaran penting di era modern di mana kita menentang tantangan lingkungan.
mempelajari bagaimana menjaga keseimbangan alam dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya sangat relevan dalam konteks perubahan iklim dan upaya pelestarian lingkungan. Pentingnya ilmu pengetahuan. Nabi Sulaiman merupakan simbol dari pencarian ilmu dan pengetahuan. Dalam Al-Quran, kisahnya menggambarkan bagaimana ia menggunakan pengetahuan untuk memberikan keputusan yang adil dan cerdas. Ini mengajak kita untuk mengutamakan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Pada zaman sekarang, ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi pilar utama dalam menghadapi berbagai tantangan. Pencarian pengetahuan yang berlandaskan etika menjadi sangat penting. Dakwah dan toleransi. Interaksi Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis menunjukkan pentingnya pendekatan dakwah yang berbasis pada dialog dan toleransi. Sulaiman tidak hanya mengandalkan kekuatan, tapi juga berusaha meyakinkan Balqis dengan argumen yang logis dan damai. Hal ini dapat diterapkan dalam konteks interaksi antara agama dan budaya saat ini, di mana dialog dan pengertian menjadi kunci untuk menciptakan kedamaian dan saling menghormati. 2. Kemandirian dan inovasi. Sulaiman dikenal karena inovasi yang diterapkannya dalam berbagai bidang, termasuk arsitektur, pertanian, dan teknologi. Ia memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menciptakan kemajuan bagi masyarakatnya. Ini mengajarkan kita untuk selalu berinovasi dan mencari solusi kreatif terhadap masalah yang dihadapi baik dalam skala individu maupun kolektif. Konsep kesejahteraan sosial. Di bawah kepemimpinan Nabi Sulaiman, masyarakat merasakan kesejahteraan yang tidak hanya terbatas pada kekayaan materi, tapi juga spiritual dan sosial. Prinsip keadilan dan pembagian kekayaan yang merata adalah nilai-nilai yang sangat penting untuk diterapkan dalam masyarakat modern. Hal ini mendorong kita untuk menciptakan sistem sosial yang inklusif, di mana setiap orang memiliki akses terhadap kebutuhan dasar dan kesempatan yang sama. Kesimpulan akhir. Nabi Sulaiman memberikan banyak pelajaran berharga yang relevan dengan konteks kehidupan modern, dari kepemimpinan yang bijak, pengelolaan sumber daya, hubungan yang harmonis dengan alam, hingga pengembangan ilmu pengetahuan. Semua ini bisa menjadi panduan bagi kita dalam menghadapi tantangan hidup yang semakin kompleks. Melalui keteladanan Nabi Sulaiman, kita diajak untuk terus berupaya menjadi pemimpin yang adil, bijaksana, dan inovatif, serta menjaga nilai-nilai moral dan spiritual dalam setiap langkah yang kita ambil. Dengan demikian, sejarah dan teladan Nabi Sulaiman bukan sekedar kisah masa lalu, namun juga menjadi sumber inspirasi dan pedoman untuk membangun masyarakat yang lebih baik di masa depan. Ada jawaban lain? Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai sejarah Nabi Sulaiman yang mengupas aspek-aspek yang sebelumnya telah dibahas serta menambah dimensi lain yang relevan. 1. Latar belakang keluarga dan kelahiran Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman putra Daud lahir dalam lingkungan yang kaya akan nilai-nilai ketuhanan dan kepemimpinan. Dalam surat Al-Isra 55, Allah menyatakan bahwa Sulaiman adalah salah satu dari hamba-hambanya yang dipilih, menunjukkan bahwa sejak lahir ia ditakdirkan untuk memimpin dan menjadi teladan bagi umatnya. Keluarganya memainkan peran penting dalam membentuk karakter visinya sebagai pemimpin. 2. Mukjizat yang mengagumkan. Mukjizat Nabi Sulaiman tidak hanya terbatas pada kemampuan bicara dengan hewan dan mengendalikan angin, tapi juga mencakup kemampuan untuk
melihat dan memahami berbagai hal secara mendalam. Dalam surat An-Naml ayat 30, Sulaiman menunjukkan kekuasaannya dengan mengundang Ratu Balqis ke istananya, yang mencerminkan kemampuannya dalam diplomasi dan persuasi. Mujiat ini mengajak kita untuk memikirkan tentang potensi yang dapat dicapai ketika kita diberdayakan dengan ilmu dan iman. 3. Kecerdasan dalam pengambilan keputusan. Kerja Nabi Sulaiman juga terlihat dalam cara ia menyelesaikan berbagai masalah dengan bijaksana. Kisahnya yang terkenal dalam mengakhiri antara dua wanita tentang seorang bayi mencerminkan kebijaksanaan dan kemampuan untuk memahami perasaan manusia. Dalam surat An-Anbiya ayat 78-79 diceritakan bahwa Sulaiman menggunakan analisa logistik untuk mengambil keputusan yang tepat sehingga menekankan pentingnya pemikiran kritis dalam kepemimpinan. 4. Keadilan sebagai landasan pemerintah. Sulaiman dikenal sebagai raja yang adil dalam pemerintahannya. Ia menerapkan hukum secara merata dan berusaha untuk menghilangkan ketidakadilan. Keadilan ditegakkannya tidak hanya bermanfaat bagi rakyat, tapi juga menciptakan stabilitas dan kedamaian kerajaan. Prinsip ini sangat penting di zaman sekarang dalam mana keadilan sosial dan hukum yang berkeadilan masih menjadi tantangan bagi banyak masyarakat. 5. Diplomasi dan pengaruh kepada Ratu Balqis. Diplomasi dan pengaruh kepada Ratu Balqis. Nabi Sulaiman berhasil menaklukkan Ratu Balqis melalui pendekatan yang halus dan bijaksana. Ia tidak hanya menggunakan kekuatan untuk menguasai, tapi juga diplomasi untuk mengajak Balqis beriman kepada Allah. Proses ini mencerminkan pentingnya dialog dalam hubungan antar bangsa dan antar budaya saat ini. Pendekatan penuh hormat dan keterbukaan sangat penting untuk membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan. 6. Keteladanan dalam kemandirian dan tanggung jawab. Sebagai seorang raja dan nabi, Sulaiman menunjukkan keteladanan dalam tanggung jawabnya terhadap rakyat. Ia tidak hanya memimpin, tapi juga melayani rakyatnya dengan tulus. Dalam surat Shad ayat 36-38 diceritakan bagaimana Sulaiman selalu mengingatkan tanggung jawabnya sebagai pemimpin dan berusaha memberi yang terbaik bagi masyarakatnya. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya tanggung jawab sosial dan kepemimpinan yang mengabdi. Relevan di era modern. Nabi Sulaiman memberikan pelajaran sangat relevan untuk tantangan di era modern. Dalam konteks globalisasi, interaksi antar budaya dan antar agama, semakin meningkat pendekatan Sulaiman yang berbasis pada dialog. Toleransi dan pemahaman menjadi sangat penting di dunia yang penuh konflik ini. Prinsip keadilan, empati, dan inovasi yang dipegang oleh Sulaiman dapat menjadi pandu bagi para pemimpin dan individu untuk menciptakan perubahan positif. 8. Pembelajaran dari kesuksesan dan tantangan. Kisah Nabi Sulaiman juga mengajarkan kita bahwa kesuksesan tidak terlepas dari tantangan. Meski diberi banyak karunia dan mukjizat, Sulaiman tetap menghadapi ujian dalam kepemimpinannya. Ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap perjalanan kesuksesan kita akan menghadapi berbagai rintangan yang perlu dihadapi dengan ketekunan, kesabaran, dan doa. Kesimpulan, Nabi Sulaiman adalah contoh luar biasa dari kepemimpinan, kebijaksanaan, dan keadilan. Dengan meladani sikap dan tindakan Nabi Sulaiman, kita dapat mengambil inspirasi untuk menghadapi tantangan zaman modern dengan sikap yang bijaksana, inovatif, dan adil. Nilai-nilai yang diajarkan Nabi Sulaiman seperti kemandirian, tanggung jawab, dan pentingnya ilmu pengetahuan
tetap relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan. Pernyataan bahwa zaman Nabi Sulaiman adalah zaman keemasan tatanan kehidupan manusia yang aman, damai, dan sejahtera karena setan dan iblis dalam pengawasan Nabi Sulaiman. Bagaimana menurut pendapat Anda di atas? Pernyataan bahwa zaman Sulaiman adalah zaman keemasan tentang tatanan kehidupan manusia yang aman, damai, sejahtera setelah dibahas keemasan Sulaiman terus setan iblis bisa dibahas dalam berbagai perspektif. 1. Zaman keemasan peradaban. Nabi Sulaiman diakui sebagai salah satu nabi yang diberi banyak karunia dan keistimewaan, termasuk kemampuan untuk memimpin dengan bijaksana dan mengelola kerajaan yang besar. Dalam konteks ini, banyak ayat dalam Al-Quran menunjukkan bahwa pada zaman Sulaiman masyarakat hidup dalam keadaan yang sejahtera dan adil. Kemampuannya untuk memahami dan memanfaatkan sumber daya alam, mengatur masyarakat dengan baik, serta menjalin hubungan komunikasi memberikan kontribusi pada stabilitas dan kesejahteraan. Pengawasan terhadap setan dan iblis. Pernyataan tentang pengawasan Sulaiman terhadap setan dan iblis juga memiliki dasar dalam Al-Quran, yaitu surat Sad ayat 38, surat ke-38 ayat 36 sampai 38 disebutkan bahwa Allah memberi kekuasaan untuk mengendalikan jin, hewan, dan bahkan angin. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan kekuasaannya Sulaiman dapat mengatasi gangguan dari makhluk-makhluk yang tidak terlihat yang dapat membawa kekacauan dan kerusakan. 3. Perdamaian dan kesejahteraan. Dan di zaman Sulaiman, berbagai sumber daya dikelola dengan baik dan masyarakat mendapatkan keadilan yang diperlukan untuk hidup harmonis. Dengan konteks ini, perdamaian dan kesejahteraan sangat mungkin tercapai karena adanya kepemimpinan yang adil. Keadilan yang ditegakkan dalam masyarakat membuatnya merasa aman dan damai. 4. Implikasi dan relevansi. Pernyataan ini juga memiliki pernyataan penting bagi kita saat ini. Jika kita mengirimkan pengawasan Nabi Sulaiman terhadap setan dan iblis sebagai simbol dari kekuatan kebaikan untuk mengatasi keburukan, maka kita dapat meraih pelajaran bahwa dalam tatanan masyarakat modern, upaya untuk menciptakan kedamaian dan kesejahteraan memerlukan kolaborasi antara pemimpin dan masyarakat untuk menghadapi berbagai tantangan yang mengganggu stabilitas dan moralitas. 5. Realitas dan tantangan. Walaupun ada gambaran positif mengenai masa kepemimpinan Nabi Sulaiman, penting juga diingat bahwa setiap zaman pasti memiliki tantangan dan rintangan tersendiri. Di dunia modern, kita dihadapkan pada berbagai masalah kompleks seperti ketidakadilan sosial, konflik antar budaya, dan krisis lingkungan. Mewujudkan masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera membutuhkan usaha yang berkelanjutan dan kesadaran kolektif untuk mengatasi setan dan iblis dalam bentuk perilaku negatif, ketidakadilan, dan kekerasan. Kesimpulan, secara keseluruhan pernyataan bahwa zaman Sulaiman dan zaman keemasan peradaban memiliki banyak kebenaran yang dapat dijadikan inspirasi. Di bawah kepemimpinannya yang bijaksana dengan pengawasan terhadap kekuatan negatif, masyarakat dapat hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan. Namun, penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks modern memerlukan upaya bersama untuk menciptakan tatanan kehidupan yang lebih baik, adil, dan harmonis. Mungkinkah peradaban semacam ini akan terulang kembali? Bagaimana menurut Anda? Munculnya kembali peradaban seperti yang dialami zaman Nabi Sulaiman, dikenal dengan keamanan, perdamaian, dan kesejahteraan, merupakan suatu harapan yang dapat dicapai. Namun ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. 1. Pentingnya kepemimpinan yang bijaksana.
Kepemimpinan yang adil dan bijaksana merupakan kunci utama dalam menciptakan peradaban yang sejahtera. Seperti yang ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman, kepemimpinan yang memiliki visi yang jelas dan kemampuan untuk mengelola sumber daya dengan baik dapat membawa ke masyarakat ke arah yang lebih baik. Saat ini kita membutuhkan pemimpin yang tidak hanya memiliki kemampuan manajerial tetapi juga integritas dan komitmen untuk menciptakan keadilan sosial. 2. Pendidikan dan kesadaran masyarakat. Peradaban yang baik juga membutuhkan masyarakat yang terdidik dan memiliki kesadaran yang tinggi. Pendidikan yang baik dapat membentuk karakter individu dan memperkuat pemahaman tentang nilai-nilai moral dan etika. Ketika masyarakat memiliki pengetahuan dan kesadaran yang cukup akan hak dan tanggung jawab mereka akan lebih mampu berkontribusi pada pengembangan peradaban yang damai dan sejahtera. Kolaborasi dan kerjasama. Masyarakat yang beragam dengan berbagai latar belakang budaya dan agama perlu kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi antar budaya, antar agama dan akan menciptakan jembatan pemahaman yang mengurangi konflik dan meningkatkan kerukunan. Dialog yang terbuka saling menghormati merupakan langkah penting untuk menciptakan keharmonisan dalam masyarakat. Perkembangan teknologi dan inovasi. 4. Kemajuan teknologi dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam membangun kembali peradaban yang sejahtera dengan menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup, memperbaiki sistem pemerintahan, dan memberikan akses pendidikan yang lebih baik. Masyarakat dapat mengatasi banyak tantangan yang dihadapi saat ini, namun teknologi juga harus digunakan secara etis dan bertanggung jawab. Tantangan global. Meskipun ada harapan untuk mengembalikan peradaban yang sejahtera, tantangan global seperti perubahan iklim, ketidakadilan sosial, konflik geopolitik harus dihadapi. Keterhubungan global menuntut kerjasama internasional untuk mencari solusi yang efektif. Masyarakat di seluruh dunia harus bersatu dalam menghadapi tantangan-tantangan ini. Kemudian spiritual dan moralitas. Menguatkan nilai-nilai spiritual dan moral dalam kehidupan sehari-hari dapat berkontribusi pada terbentuknya peradaban yang lebih baik. Meningkatkan masyarakat akan pentingnya etika, saling menghormati, dan keadilan dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih damai. Agama dan spiritualitas dapat menjadi sumber inspirasi dalam menciptakan keharmonisan sosial. Kesimpulan, meskipun penciptaan peradaban yang sama pada zaman Nabi Sulaiman merupakan tantangan yang besar, hal ini bukanlah suatu yang mustahil. Dengan kepemimpinan yang bijaksana, pendidikan yang baik, kolaborasi antar budaya, kemajuan teknologi yang bertanggung jawab, dan komitmen terhadap nilai-nilai moral, masyarakat dapat membangun kembali peradaban yang damai dan sejahtera. Harapan untuk menciptakan dunia yang lebih baik selalu ada, asalkan kita bersedia bekerja sama dan berinvestasi di masa depan yang lebih baik. Terima kasih atas informasinya, sangat bermanfaat untuk dakwah Islam. Salam dari Rajawlah 01 tertanda Suparti SGMM. Terima kasih atas kata-kata baik Anda. Saya senang bisa membantu dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk di dakwah Islam. Jika ada pertanyaan lain masa mendatang, jangan ragu untuk menghubungi. Salam hormat kembali kepada Anda. Terima kasih. Barakallahu fil Qur'an di mana ifati wa hakim taqabbal ghufrakum taqala syarikum muslimat wal mu'minina wal fastaghfiruhum subhanallahi wa ta'ala wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.